Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan bermacam nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat panjang umur. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas kepada para peserta pendidik baru di SMP 1 Pakuaji. Di sini adalah masa perkenalan lingkungan sekolah di SMP 1 Pakuaji pada tahun pelajaran 2021-2022 dengan berjudul Tingkatkan Dirimu dengan Akhlakul Karimah yang berprestasi dan berdedikasi tinggi. Materi yang akan Bapak sampaikan, sebelum materi yang Bapak sampaikan, alangkah baiknya tak kenal tak sayang, tak kenal tak berjumpa. Yaitu kenalkan nama Bapak yaitu Didi Suryadi, guru bidang studi Bahasa Sastra Indonesia di SMP 1 Pakuaji. Di sini Bapak akan menjelaskan kesadaran berbangsa dan bernegara. Apa sih yang dimaksud kesadaran berbangsa dan bernegara? Berbangsa adalah sekumpulan manusia yang bersatu pada suatu wilayah dan mempunyai keterkaitan dengan wilayah tersebut karena adanya persamaan nasib dan sejarah sehingga menimbulkan persatuan dan kesatuan masyarakat membentuk kesadaran berbangsa. Sedangkan negara adalah suatu daerah atau wilayah yang ada di permukaan bumi yang dalamnya terdapat suatu pemerintahan yang mengatur ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, dan lain-lain sebagainya. Kesadaran bela negara. Nah, yang harus kita ketahui, apa yang kesadaran bela negara? Kesadaran bela negara. Bela negara adalah di mana kita berupaya mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Kesadaran bela negara dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri masyarakat. Kesadaran bela negara adanya sebuah ancaman. Apa sih sebuah ancaman di negara Indonesia? Pertama, ancaman dari dalam negeri dan ada ancaman dari luar negeri. Yang harus kita ketahui, ancaman itu adalah di dalam negeri. Yang pertama, ada ancaman ideologi. Kedua, ada ancaman sosial, ada ancaman budaya, ada ancaman keamanan, pertahanan dan keamanan negara. Ketika kalian berbicara dengan apa yang dimaksud patriotisme dan nasionalisme dalam diri masyarakat, patriotisme sikap bersedia berkorban segala-galanya untuk mempertahankan dan kejayaan negara. Nasionalisme sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Apa sih perbedaannya ketika kita antara patriotisme dan nasionalisme? Patriotisme dapat diartikan sikap rela berkorban untuk membela bangsa dan negara dari gangguan dari dalam negeri. Nasional adalah suatu sikap politik, pemahaman individu kelompok masyarakat sebagai suatu bangsa yang memiliki keselarasan kebudayaan suatu wilayah. Dalam Undang-Undang 1945 Undang-Undang Dasar, kita di pasal 27 ada hak dan ada sebuah kewajiban.
WNI. Kewajiban WNI, warga negara Indonesia. Ada hak WNI yang pertama satu adalah memperoleh perlindungan hukum. Jadi setiap manusia ada perlindungan hukumnya. Kedua adalah hak untuk membela negara. Hak membela negara. Bagaimana hak membela negara? Kita dalam ikut serta, adanya gotong royong, adanya sebuah kerjasama dari berbagai lembaga atau berbagai perusahaan atau pemerintahan ketika kita nanti bekerja. Hak hidup. Setiap orang berhak untuk hidup. Apa untuk hidup? Kita dari kecil hingga nanti dewasa, hingga kita dapat sebuah pekerjaan. Hak beragama. Di negara Indonesia ini, hak beragama, beberapa agama yang ada di Indonesia. Yang kamu ketahui adalah agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen. Itu yang kamu mau ketahui. Hak untuk mengeluarkan pendapat. Ketika kita mengeluarkan hak untuk mengeluarkan pendapat, apa untuk mengeluarkan pendapat? Yang pertama, ketika kita sedang diskusi. Kedua, kita sedang ada kegiatan sebuah kerjasama antara kelompok. Kita harus mengeluarkan pendapat, maupun kritik, saran dan sebagainya. Itu hak untuk mendapatkan mengeluarkan pendapat kita masing-masing setiap individu. Yang kelima adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, inilah kalian, dan alhamdulillah sudah diterima di SMP 1 Pakwaji. Kamu berhak mendapatkan pendidikan untuk melanjutkan jenjang yang lebih tinggi, yaitu SMP. Setelah lulus SMP, kalian bisa melanjutkan pendidikan lebih tinggi lagi, yaitu SMA atau SMK. SMK bisa lanjut lagi perguruan tinggi, bisa sampai sarjana, sampai S1, S2, sampai S2. Itu pendidikan, ya. Jangan sampai S2 nggak ada Pak, S2 mah, yaitu mah sebisa mampu kalian sampai sebuah profesor. Itu ya hak kalian. Hak itu yang ada dalam diri sendiri, yang lekat, absolut, tidak bisa diubah. Itu hak. Kalau kewajiban adalah yang kita harus kerjakan dan kita bisa tidak dikerjakan. Itu adalah kewajiban. Kewajiban WNI, warga negara Indonesia. Yang pertama adalah wajib dalam usaha bela negara. Wajib dalam usaha bela negara. Yang kedua, menaati hukum. Nah, kadang-kadang nih menaati hukum, banyak yang melanggar hukum, melanggar peraturan. Nah, harus kalian anak-anak, ketika adanya hukum harus dipatuhi, harus dijalankan dan harus dilaksanakan, diaplikasikan dalam kehidupan hari-hari. Jangan sampai kalian tidak sesuai dengan peraturan yang ditaati. Ketiga, menghormati hak asasi manusia. Nah, itulah hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Yang keempat, berperilaku yang baik terhadap orang lain. Yang kelima, wajib tunduk terhadap pembatasan yang dilakukan oleh negara. Kewajiban tunduk terhadap pembatasan yang dilakukan oleh negara yang sekarang terjadi adalah PPKM. Penerapan nilai-nilai negara dan di masyarakat. Yang pertama adalah cinta tanah air, cinta tanah air. Yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga adalah Pancasila. Yang D adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima atau E, memiliki kemampuan bela negara. Sikap yang diperlukan dalam membela negara. Sikap membela negara yang diperlukan adalah rasanya ada rasa tanggung jawab. Apa rasa tanggung jawab? Ada di diri kita. Yang pertama adalah keyakinan bahwa kita semua akan jadi seorang pemimpin.
mempunyai keyakinan yang kuat, niat yang kuat akan berhasil. Kedua, ada yang rela berkorban. Rela berkorban, sebuah perjuangan harus ada pengorbanan. Apa pengorbanan? Satu, pengorbanan biaya. Dua, pengorbanan waktu. Tiga, pengorbanan untuk ketika kalian mengejar kedewasaan. Ada pengorbanan apa? Pengorbanan setiap kali kalian melaksanakan tugas. Apa yang harus kalian laksanakan? Tujuannya harus jelas, harus pas. Jangan sampai tujuannya kemana, arahnya kemana. Harus ada pengorbanan tuh. Tentukan tujuannya kemana. Saya mau berkorban nih. Apa berkorban? Oh iya Pak, saya sebentar lagi ada pengorbanan. Pengorbanan apa? Bulan haji misalnya. Saya punya uang 2 juta untuk beli kambing, itu pengorbanan. Ya, seperti itu. Cinta tanah air. Nah, cinta tanah air itu yang tadi Bapak jelaskan. Ada 5. Yang pertama tentang sebuah. Yang pertama tadi adalah pantang menyerah. Nah, kita adalah pantang menyerah nih. Jangan sedikit-sedikit putus asa. Belum dikerjain, belum mencoba, udah menyerah. Jangan seperti itu. Kalau kita udah punya niat, lillahi ta'ala, niatkan di diri kita, apa tujuan kita, itu akan berhasil. Makanya jangan sampai kita menyerah. Apalagi putus asa seperti itu. Jangan ya. Kerja keras. Apa ketika kita kerja keras? Nggak bisa ketika kita bekerja melapangkan tangan saja, datang saja. Tetapi kita harus kerja keras. Apa kerja kerasnya? Untuk berusaha semaksimal mungkin. Kedisiplinan. Harus disiplin. Apa? Tepat waktu. Masuk sekolah jam berapa, keluar sekolah jam berapa. Itu tepat waktu. Istirahat jam berapa dan bermain jam berapa. Harus tepat waktu untuk sistem pembelajaran. Ya. Nah, Bung Karno pernah bilang, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan mencabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan mengguncang dunia. Nah, bagi kamu, kalian semua siswa-siswi baru, disinilah kamu pemuda-pemuda yang cerdas, ceria, dan semangat. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sampai di sini materi. Wassalamualaikum